warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sosiologi sastra dan novel Puzzle Mimpi karya Anna Farida. Nah, yang dikatakan dengan sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, mengenai lembaga dan proses sosial. Sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah. Sastra adalah ekspresi dari masyarakat. Sastra tidak jauh berbeda dengan pidato sebagai ekspresi manusia. Teori sosiologi sastra digunakan dalam dua hal. Pertama, memahami aspek-aspek sosial novel-novel yang dikaji, terutama dalam usaha memahami potret dan latar belakang sosial tokoh-tokohnya dan dikaitkan dengan realitas sosial. Kedua, dalam menentukan sejauh mana hubungan antara wacana novel dengan wacana sosial tertentu di masyarakat. Dengan kata lain, di mana posisi wacana sastra dalam konteks wacana sosial yang lebih luas. Puzzle Mimpi merupakan buku ke-12 yang ditulis oleh Anna Farida. Novel ini tercipta pada tahun 2012. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup Indari sejak kecil hingga sekarang. Tak luput dari kisah-kisah pahit, kisah-kisah yang menyedihkan. Hidup sebagai orang kaya hanya dijalaninya sampai ia sekolah di taman kanak-kanak. Novel Puzzle Mimpi membawa pesan bahwa segala mimpi dan apa yang kita inginkan suatu hari dapat kita wujudkan dan usaha yang sudah dilakukan. Meski bukan sekarang, bisa jadi nanti di saat yang tepat. Berikut perbedaan kelas sosial tokoh cerita novel Puzzle Mimpi karya Anna Farida. Yang pertama itu berdasarkan kehidupan sosial. Status sosial menjadi tolak ukur keberadaan seseorang diberlakukan dalam masyarakat. Keberadaannya akan semakin menunjukkan kelas sosialnya jika ia memiliki kedudukan yang penting, strategis, dihormati, disegani seperti strata pendidikannya, jabatan, serta perannya dalam masyarakat, maka bisa dipastikan ia akan mendapatkan penghormatan. Seperti yang terdapat pada kutipan 1. Teman-temannya yang masih di dalam angkot memeras sampainya dengan semangat. Gadis itu teman yang menyenangkan, selalu menebar keceriaan di mana-mana. Walau sebagian dari mereka tak pernah tahu di mana rumahnya, dia selalu turun di tempatnya berbeda-beda. Begitu angkot berlalu, tangannya pun berhenti melambai. Rumahnya masih beberapa meter dari tempatnya turun angkot. Dia sengaja turun jauh-jauh dari sana karena tak ingin teman-temannya tahu rumahnya. Dia malu. Rumahku tak sebagus rumah-rumah temanku. Aku malu. Keluhan yang telah dia pendam sendiri bertahun-tahun sejak dia masih di bangku sekolah dasar. Dari kutipan ini, tampak tergambar jelas bahwa gengsi masyarakat masih menjadi gambaran klasik yang dipertontonkan pengarang. Gambaran angkot sebenarnya masih melukiskan tentang kelas sosial menengah ke bawah. Tapi, pengarang seolah-olah menelanjangi masyarakat yang gengsi untuk menunjukkan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Persaingan dan pilah-memilah sahabat juga tergambar tampak begitu kental ketakutan seakan mengerogoti toko aku, menunjukkan rumahnya yang sesungguhnya. Tekanan batin pun turut diperlihatkan penulis pada kalimat penutup, toko aku menutupi kebenaran yang sesungguhnya sejak duduk di bangku SD. Tentu dengan serta kebohongan di atas kebohongan lainnya. Pada kutipan 2, dia lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di Baillangan, Bandung. Keluarganya tidak miskin, tapi tak bisa juga dibilang kaya. Ayahnya adalah seorang pengacara yang cerdas, yang kliennya tak sedikit, dan prestasi yang diperhitungkan. Jika dia mau, peluang untuk memperoleh uang dalam jumlah fantastis berkali-kali singgah di hadapannya. Tapi, lelaki bersahaja itu memilih jalur yang sangat lurus. Karenanya, di kalangan para advokat, namun namanya dikenal bersih, kejujurannya membuatnya menolak banyak kasus yang berbalut sogokan dari pihak manapun. Darinya, Indari kecil belajar, mencintai ilmu, melahap berbagai jenis buku, dan berpihak untuk kebaikan. Status sosial di masyarakat muncul karena perbedaan penghormatan terhadap pekerjaan yang dimiliki. Semakin tinggi pekerjaan seseorang, maka status sosialnya semakin diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Status pekerjaan ayah toko aku sebagai pengacara ternama tentu saja membuatnya banyak orang berprasangka kalau kehidupan
perekonomiannya seharusnya mampu menunjukkan kelasnya, yakni kelas orang kaya. Namun, hal ini berbanding terbalik dan tokoh ayah dalam novel Puzzle Mimpi Kejujuran menjadi harga mati dan prinsipnya. Banyak kesempatan yang berbaur suap-nyuap ditolaknya dengan tegas. Pada kutipan 3, sekarang aku sudah jadi ibu. Kegiatanku tentu kusesuaikan dan ritme tumbuh kembang anak-anakku. Dengan fleksibilitas yang lebih lentur, jadwal tetap kupatuhi. Aku punya waktu khusus untuk menulis, untuk promosi buku, untuk menghubungi klien, dan menyelesaikan berbagai urusan online dan offline. Status sebagai seorang pengurus rumah tangga mewajibkan untuk harus mampu menyelesaikan semua pekerjaan rumah, mengurus keluarga, suami, anak, dan pekerjaan rumah lainnya. Ditambah lagi dengan setumpuk pekerjaan kantor yang mewajibkan toko aku untuk terus bekerja, membuatnya harus mampu membagi waktu yang tepat. Hindari nampaknya diberikan kebebasan dalam berkarir oleh suaminya, asalkan tetap konsisten dalam mengurus rumah tangga. Meski sebagai wanita karir, hindari mampu untuk membagi waktunya bersama keluarga. Ia tidak melewatkan masa-masa pertumbuhan anaknya. Ia selalu mendampingi tumbuh kembang anaknya. Tidak hanya itu, hindari juga membagi waktunya untuk mengembangkan hobinya sebagai penulis, mempromosi hasil karyanya, serta menghubungi klien. Untuk urusan online dan offline, juga tangani semuanya oleh hindari. Penggambaran sosok ibu yang sangat tangguh, kelas sosial seorang wanita yang bisa dikatakan nyaris sempurna tanpa celah karena bisa membagi semua urusannya dengan baik. Selanjutnya berdasarkan status ekonomi. Status ekonomi yang memadai tentu menunjang penampilan seseorang. Tidak hanya itu, status ekonomi yang baik akan mendapatkan kedudukan dan posisi dalam lapisan masyarakat. Proses status ekonomi secara khusus digambarkan pada novel Puzzle Mimpi ini terkait pekerjaan yang lakoni setiap orang. Seseorang dengan jabatan yang tinggi tentu akan berimbas pada ekonomi yang semakin membaik. Hal lain yang menunjang akan kestabilan ekonomi adalah bagaimana konsistensi dalam bekerja, seperti dalam kutipan di bawah ini. Seperti yang terdapat pada kutipan 8, ayahku beberapa kali mengajakku berkunjung ke rumah rekan-rekan kerjanya. Rumah mereka bagus-bagus, mobil mereka keren, dan penampilan mereka mentereng. Anak-anak mereka juga selalu tampil gaya. Aku selalu mengeluh, mengapa rumahku tidak sebagus mereka? Mengapa keluargaku tak bisa hidup senyaman mereka? Ketimpangan sosial yang tergambar di atas dilatar belakangi konsekuensi dan prinsip hidup. Masalah ekonomi kaya dan miskin tidak tergambar jelas, karena ayah toko aku mempunyai pekerjaan yang sama dengan teman-temannya. Rumah mereka keren, penampilan mereka mentereng, dan selalu tampil gaya. Suasana yang tergambar jelas, kondisi di atas memperlihatkan kondisi masyarakat yang bekerja dengan kejujuran, meski seorang pejabat masih saja mengalami banyak kekurangan dalam hal finansial. Pada kutipan 9, sejak kecil nyaris setiap hari, aku melihat ibuku marah dengan keadaan kami. Dia tenggelamkan dirinya dalam protes tanpa ujung kepada ayah. Dia menuntut kehidupan yang lebih sejahtera, dan kondisi finansial dan standar tak terjangkau. Semua orang menginginkan hidup berkecukupan dan layak, apalagi jika mempunyai jabatan tertentu. Dari kutipan di atas, terlihat bahwa tuntutan ekonomi dapat menyebabkan kekacauan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga. Protes istri ingin mendapatkan kesejahteraan dalam finansial yang cukup adalah hal yang lumrah di kehidupan masyarakat. Pertentangan dalam diri istri yang mempunyai pangkat sebagai pengacara ternama namun sangat menyayangkan kondisi yang harus dihadapi, kondisi di mana dia harus menahan gejolak hati hidup pas-pasan dengan status sebagai istri pengacara. Pada kutipan 10, aku selalu ingin meronce mimpi, tapi nyaris tak ada yang mendengarkanku. Aku lebih sering dianggap sebagai anak kecil, ceriwis yang doyan berhayal. Tak banyak yang mau mendengar ocehanku tentang masa depan. Anak kecil kok ngomongin masa depan. Kutipan di atas menggambarkan usia menjadi tolak ukur dihargai atau tidaknya seseorang dalam kelompok masyarakat. Pendapatnya, ibarat angin berlalu, semua orang tidak menganggap keberadaannya. Bahkan, mimpi yang diungkapkan anak kecil sekadar pemanis saja di mata orang dewasa. Anak kecil diibaratkan sebagai anak yang liar dengan fantasi. Apalagi, berbicara masa depan seorang anak kecil hanya dianggap sedang bercanda saja. C. Berdasarkan konteks sosial pengarang. Konteks sosial sastrawan
ada hubungannya dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat yang kaitannya dengan masyarakat pembaca. Sastra sebagai cermin masyarakat menelaah sampai sejauh mana sastra dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat. Seperti yang terdapat pada kutipan 35. Dia lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di bilangan Bandung. Keluarganya tidak miskin, tapi tak bisa juga dibilang kaya. Ayahnya seorang pengacara yang cerdas dan klien yang tidak sedikit, dan prestasi yang diperhitungkan. Jika ada mau, peluang untuk memperoleh uang dalam jumlah yang fantastis berkali-kali singgah di hadapannya. Tapi, lelaki bersaja itu memilih jalur yang sangat lurus. Karenanya, di kalangan para advokat, namanya dikenal besi. Pada kutipan di atas, pengarang menegaskan tentang hidup yang bersih sesuai norma agama dan masyarakat. Peluang yang silih berganti tidak mampu menggoyangkan imamnya untuk berbuat kecurangan. Dalam lingkungannya masyarakat pada umumnya, hal ini sangat lumrah di kalangan advokat. Sayangnya, ia memilih untuk bekerja bersih atau tidak ingin ada korupsi.